Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Tema ibadah kita untuk hari ini adalah mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Dan untuk merenungkan atau mendalami tema ini, kita telah membaca dari Alkitab tadi, yaitu dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 25. Dari mana sebaiknya kita mulai ketika kita hendak merenungkan dan memahami serta mendalami tema ini? Saya ingin mulai dengan satu pendapat dari seorang profesor sejarah dari Amerika Serikat melalui tulisannya yang ia tulis pada tahun 1967. Profesor ini bernama Lynn White dan tulisannya berjudul The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Jadi akar-akar historis dari krisis ekologis kita. Dalam tulisan ini White secara panjang lebar mengungkapkan latar belakang dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berbasis pada kebudayaan dan konteks masyarakat barat. Tapi bersamaan dengan itu dia menunjukkan bahwa kekristenan itu turut mengambil peran di dalam menentukan sikap dari ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat pada umumnya mengenai ciptaan, mengenai lingkungan hidup. Dan dia mengatakan bahwa kekristenan itu turut bersalah atau paling tidak harus menanggung kesalahan yang besar karena turut menyebabkan terjadinya krisis ekologis ini. Di balik apa yang dikatakan oleh White ini atau tuduhan White terhadap kekristenan sebagai penyebab dari terjadinya krisis ekologis di dunia ini, memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena hal-hal itu mengubah masyarakat, terutama masyarakat barat, di dalam bagaimana mereka mencitrakan ciptaan Tuhan, bagaimana mereka menciptakan alam semesta ini, bagaimana mereka mencitrakan lingkungan hidup. Paling tidak ada 3 pandangan yang mempengaruhi perubahan sikap masyarakat ini terhadap lingkungan hidup, terhadap ciptaan dan keutuhan ciptaan itu pada umumnya. Yang pertama adalah ajaran kekristenan yang berkata bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang tunggal, yang personal, yang kekal, dan yang transenden. Konsekuensi dari ajaran ini, maka alam yang sebelumnya diterima sebagai sesuatu yang dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan magis, tempat bermukimnya roh-roh dan energi-energi ilahi, tiba-tiba kehilangan semuanya itu dan dianggap sebagai ciptaan dari satu Allah belaka. Akibatnya terjadi apa yang disebut disenchantment of nature, yaitu alam yang kehilangan kekuatan magis. Alam yang dulunya dilindungi oleh kekuatan-kekuatan itu tiba-tiba menjadi objek dari eksploitasi dan eksplorasi manusia. Mungkin orang juga punya pengalaman di kampung-kampung dulu, itu yang besar di kampung pasti tahu bahwa orang-orang tua dulu sangat kuat dengan pandangan bahwa alam itu dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan magis. Makanya di mana-mana ada pohon-pohon besar yang dilarang. Ini mulai tebang tuh pohon itu, karena ada DP penunggu. Padahal di balik itu sebenarnya ada hikmat, karena pohon itu menjadi sumber dari mata air yang mengalirkan air bagi satu desa. Atau ada batu yang nimboleh sorong, nimboleh kasih pindah, sehingga orang menganggap batu itu mempunyai kekuatan magis. Dan seperti itu. Tapi dengan terjadinya disenchantment of nature ini, maka alam berubah. Maka roh-roh yang ada di dalam
hutan-hutan, pohon-pohon, dan lain-lain itu semuanya hilang. Sehingga pohon itu kehilangan tuannya dan dia menjadi objek eksploitasi dan eksplorasi manusia. Ditebang untuk dijadikan rumah, jembatan, mebel, dan selain sebagainya. Yang kedua adalah ajaran Kristen membuat manusia menjadi tuan atas segala ciptaan, tuan atas alam semesta ini, master over nature. Dan ini didasari oleh bagian-bagian Alkitab, terutama Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3, dan juga pembacaan yang atau bagian Alkitab yang kita baca tadi dari Kejadian pasal 2, di mana terjadi dikotomi antara manusia di satu pihak dan alam semesta di pihak lain. Dan diajarkan kepada kita bahwa Allah telah memberi hak kepada manusia untuk menguasai dunia, menguasai alam ini, dan mengeksploitasi alam ini menurut kebutuhan dan tujuannya. Dan ayat yang paling kuat mendasari itu adalah Kejadian 1 ayat 28, yaitu kuasailah dan taklukkanlah bumi, taklukkan segala sesuatu. Ada dominasi manusia atas alam itu. Dan cara pandang ini kemudian menjelma menjadi seakan-akan ajaran kekristenan itu bersifat destruktif terhadap alam semesta dan anti ekologis. Yang ketiga adalah pandangan Kristen yang berakar pada pola pikir keyahudian mengenai sejarah. Jadi sejarah tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang siklis, yang berputar balik seperti pandangan banyak agama suku yang berulang, tapi sejarah adalah sesuatu perjalanan, satu perjalanan eskatologis menuju ke satu masa depan, sehingga yang terpaut di situ adalah satu pemikiran mengenai apa yang disebut gradual progress, kemajuan yang bertahap, kemajuan perlahan-lahan untuk mencapai satu cita-cita dan tujuan sejarah ke masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana untuk manusia mencapai tujuan-tujuan seperti itu. Dan alam menjadi objek lagi untuk dieksploitasi, untuk digunakan sumber daya itu bagi kepentingan masa depan kehidupan manusia belaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan ini, maka sangat beralasan juga ketika orang seperti Ellen White tiba pada kesimpulan bahwa kekristenan mempunyai andil yang besar terhadap krisis ekologis yang terjadi. Dan kalau kita melihat dalam sejarah, krisis ekologis, krisis lingkungan hidup yang terjadi ini sangat parah, yang sudah bermuara sekarang pada kerusakan berjuta-juta hektar hutan di dunia ini. Pada apa yang kita sebut pemanasan global, apa yang kita sebut es di kutub utara dan kutub selatan yang mulai mencair, yang mengakibatkan permukaan laut mulai meninggi dan akan mengancam banyak kota nanti yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Maladewa dan lain-lain yang mungkin suatu waktu akan hilang karena laut yang akan pasang secara tetap. Polusi dan lubang ozon di atmosfer dan macam-macam lagi. Belum lagi kalau kita berbicara tentang krisis sampah di dunia, di mana setiap tahun berton-ton plastik masuk ke laut, merusak diversifikasi terumbu karang dan macam-macam kehidupan di laut. Berbagai macam kerusakan, berbagai macam kehancuran terjadi dan mengancam kehidupan manusia. Lalu apa benar bahwa kita dengan ajaran kekristenan kita itu
sebenarnya lebih banyak menyumbangkan sesuatu yang destruktif terhadap ekologi, terhadap lingkungan hidup, terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, daripada sesuatu yang konstruktif dalam kehidupan ini. Dalam hal ini kita bisa berdebat. Tapi kalau orang membaca teks seperti tadi, membaca melihat bagaimana manusia itu adalah pusat. Ketika Allah menempatkan manusia yang ia ciptakan itu di Taman Eden, dia menjadi sentrum dari seluruh ciptaan. Dan taman itu dibuat seakan-akan untuknya. Tumbuh-tumbuhan itu ada baginya. Dan semua binatang yang ada itu diciptakan untuk menemukan penolong yang tepat untuk manusia yang diciptakan Tuhan. Dan situ berawal sebenarnya posisi manusia yang menguasai, yang tidak disebutkan di situ, tapi dengan apa yang disebut di sini, the power of giving names, kekuasaan untuk memberikan nama kepada setiap makhluk. Awal dari apa yang orang sebut nomenklatur, memberikan nama adalah tanda kekuasaan, sehingga segala sesuatu itu distrukturkan berdasarkan pola pikir, perspektif, cara pandang manusia yang ada di pusat. Sementara alam ada di periferi dan menjadi pelengkap bagi kehidupan manusia. Ini cara pandang yang bisa berkembang dan justru bisa menghasilkan sikap seperti apa yang dikatakan oleh Lynn White tadi, bahwa kekristenan memberikan sumbangan besar bagi kehancuran alam semesta ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita mempunyai cara yang lain untuk membaca teks seperti Kejadian 2 ini, kita boleh membacanya bahwa kepada Adam, kepada manusia yang diciptakan Tuhan itu diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, mengusahakan dan memelihara taman itu. Dia adalah steward, dia adalah seorang gardener bagi taman itu, bukan pemilik, bukan yang bisa melakukan semena-mena segala sesuatu yang ada di taman itu, tetapi yang harus dengan penuh tanggung jawab mengolah dan melestarikan alam yang diberikan kepadanya itu dalam keseimbangan. Karena ciptaan yang dilakukan atau Taman Eden yang diberikan Tuhan kepada Adam ini semua dalam bentuk relasional. Taman itu berhubungan dengan Adam, dengan manusia. Tumbuh-tumbuhan itu berhubungan dengannya. Binatang-binatang yang ada itu juga berhubungan dengannya. Sungai-sungai semua yang ada dalam taman itu ada dalam relasi dengannya. Bahkan perempuan yang diciptakan itu juga berada dalam relasi ketika dia menjadi penolong yang sepadan dalam konteks ini. Mengenai bagaimana sikap kalangan feminis mengenai hal ini mungkin lain kali akan bisa dibahas. Tapi yang pasti bahwa relasi-relasi ini yang diberikan oleh Tuhan untuk dipelihara, untuk dijaga. Oleh karena itu ada juga batas yang diberikan Tuhan. Dan dua batas yang diberikan Tuhan adalah semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan, tapi kecuali pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. You are not the owner of this garden. Engkau bukan pemilik taman ini. Engkau adalah pengelola taman ini. Sehingga bukan semua itu milikmu. Ada dua aspek yang diberikan Tuhan di situ, yang ditanamkan di situ untuk mencerminkan batas yang harus dihormati oleh manusia ini dalam keberadaannya di tengah-tengah taman itu. Dan batas inilah sebenarnya yang akan mencegah dia untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitatif terhadap alam itu. Dan yang lain adalah istilah yang orang pakai sampai saat ini, kata ibadah. Kata ibadah itu sudah berakar di Kejadian 2 ayat 15 dalam kata mengusahakan. Aslinya itu dari kata Ibrani abad atau abodah, akar dari kata ibadah dalam bahasa Arab, tapi kemudian orang pinjam menjadi bahasa Indonesia. Ibadah, apa itu ibadah? Mengusahakan, mengerjakan. Dan jangan lupa di dalam tradisi atau bahasa kita, dan itu dipelopori oleh terutama kalangan pemikir-pemikir teolog reformasi,
seperti Martin Luther yang memperkenalkan misalnya di dalam bahasa Jerman kata untuk pekerjaan, kata untuk profesi itu dalam bahasa Jerman adalah Beruf. Beruf, di situ ada kata Ruf. Ruf itu artinya panggilan, call. Sama dengan kata Inggris vocation. Vocation itu berakar dari bahasa Latin vocare. Vocare artinya to call, memanggil. Sehingga apa yang dikatakan pekerjaan itu bukan profesi dalam pengertian yang dikatakan dalam Kejadian 2 ini ayat 15 khususnya, melainkan panggilan. Panggilan Tuhan untuk kita melakukan, mengusahakan, mengupayakan sesuatu sehingga hasilnya boleh kita nikmati, tapi sumbernya tidak boleh kita rusak. Sumbernya tidak boleh kita hancurkan. Itulah yang dimengerti sebagai administrator, sebagai steward bagi ciptaan, bagi alam semesta ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita dalami dalam perspektif seperti itu, sebenarnya tugas tanggung jawab kita untuk memelihara keutuhan ciptaan ini sudah berakar di dalam panggilan kita untuk bekerja yang adalah juga ibadah kita. Ibadah yang melindungi, ibadah yang mengayomi ciptaan-ciptaan yang lain. Dan itulah tugas yang besar dengan tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh kita. Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Bagaimana dengan situasi yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada ini? Apakah kita tetap menghormati apa yang menjadi panggilan kita yang sangat berakar di dalam iman, kepercayaan kekristenan kita itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan menyentuh kita untuk melihat kepada realitas yang terjadi. Di Indonesia saja orang tahu bahwa undang-undang lingkungan hidup itu sudah ada pertama kali sejak tahun 82 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 82 mengenai pokok pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian diperbarui hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di gereja sejak tahun 80-an sudah banyak usaha yang dilakukan. Bahkan kelompok-kelompok studi lahir pertama di gereja untuk bagaimana mengajak masyarakat, mengajak jemaat untuk aktif terlibat dalam membenahi kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Sampai sekarang ini pun kita tetap berhadapan di kota kita saja, di mana-mana di Tanah Minahasa ini, persoalan sampah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Belum lagi hubungan kita dengan alam, di mana banyak makhluk yang punah karena ulah manusia. Keseimbangan terganggu karena ulah manusia. Dan pendidikan lingkungan hidup yang terjadi baik di gereja maupun di masyarakat tidak integratif. Karena apa yang diajarkan di sekolah tidak didukung dengan kegiatan-kegiatan di rumah yang mendukung supaya kesadaran itu muncul dan bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah saya ingin berbagi dengan pengalaman. Saya lama hidup di Eropa, terutama di Jerman, 19 tahun. 2 tahun sempat di Belanda untuk waktu studi lanjut. Tapi juga pernah hidup di Sri Lanka, negara dengan penduduk mayoritas beragama Buddha di Asia ini. 70% penduduk Sri Lanka itu Buddhis. Dan pengalaman-pengalaman ini menceritakan banyak hal tentang bagaimana proses penyadaran terhadap masyarakat supaya masyarakat cinta lingkungan. Saya lihat anak-anak saya besar di sana dengan pendidikan yang seperti itu, yang integratif. Apa yang dipelajari di sekolah itu juga yang mereka temukan di tengah-tengah masyarakat. Itu juga yang mereka temukan di tengah-tengah keluarga. Itu juga yang mereka temukan di tengah-tengah gereja. Sehingga itu membentuk kesadaran yang tinggi. Sehingga waktu orang datang juga di sini, ya kalau orang mau buka gula-gula, otomatis orang lihatnya nak ada tanpa sampah, masuk di popoji, itu DP pembungkus. Itu satu kesadaran yang dibangun karena proses pendidikan. Bukan karena ya kalau ada tanpa sampah ya taruh di sembarang. Apalagi di gereja ya
taruh jadi sesuruh di mana-mana, nanti ada kostor yang mau ambil, mau menimpang. Itu kesadaran yang kecil, tapi dibangun dengan satu model pendidikan yang integratif. Kemudian ada pengalaman di Sri Lanka yang saya heran, dan itu adalah bukti dari bagaimana agama Buddha itu betul-betul dijiwai dalam kehidupan. Orang pernah macet di jalan hanya karena ada soa-soa bapotong jalan, ada biawak bapotong jalan. Biawak itu dia bapotong jalan dari kanan, dia berjalan di tengah, dia berjalan di tengah. Semua auto berhenti, yang tidak ada yang turun. Dia bilang kalau di Manado so ikiang anak. Itu biawak itu. Orang sepi mau masak, tapi tidak pernah, tidak ada di situ. Orang mau bisa pindah pun tuh biawak tidak ada. Semua menunggu dengan tenang di auto sampai tuh biawak itu dia pinggir dari jalan, baru berjalan lagi. Lain lagi, ada yang hampir kita tidak bisa mengerti di Sri Lanka. Di mana-mana kita pergi, persoalan yang besar adalah Silakan connect kembali. Baik, maaf ada gangguan tadi. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, bagaimana dekatnya masyarakat yang pernah saya alami dan lihat di Sri Lanka itu dengan alam. Walaupun sebegitu orang diserang oleh alam, tapi orang tidak menyerang balik. Dari mana kesadaran itu? Kesadaran itu cuma ada karena ada pendidikan, karena ada edukasi yang terus-menerus, terencana dan sistematis yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan. Dan orang bayangkan, agama Buddha itu dia, kalau di Sri Lanka, itu disebut agama yang non-teistik, yang tidak mempunyai konsep ketuhanan, tapi mampu dengan nilai-nilai moral, etik seperti itu, membentuk masyarakat yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti juga di Eropa yang terjadi sekarang ini. Kesadaran lingkungan hidup itu begitu tinggi, tapi begitu banyak orang yang sudah meninggalkan gereja, meninggalkan agama, dan hidup sebagai orang ateis atau agnostik di tengah-tengah masyarakat. Ini satu tantangan bagi kita, masyarakat yang sangat bertuhan. Bagaimana kita di sini ketika kita berhadapan dengan kerusakan ekologis yang terjadi, dan kita kembali kepada bagaimana kita menguji iman kita, masuk dalam ke sistem pendidikan, dalam sistem pembinaan, untuk menciptakan generasi-generasi yang mampu menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, dan tetap tunduk pada kehendak Tuhan untuk menjadi penanggung jawab dari taman yang Ia anugerahkan pada kita. Karena alam semesta ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi pinjaman dari generasi-generasi yang belum dilahirkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada,
Mungkin ini tidak biasa, tapi karena ibadah ini juga interaktif. Interaktif itu sifatnya berarti ada interaksi. Maka walaupun singkat, saya ingin memberikan kesempatan kepada semua yang ikut serta dalam ibadah ini, ada satu atau dua, seandainya ingin berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan dengan melapor kepada host. Khususnya yang ada yang mengikuti ibadah ini lewat aplikasi Zoom. Diberi kesempatan. Bagaimana host? Ada yang melapor? Silakan. Prof Luki. Ya, silakan Prof Luki. Thank you. Empire Indonesia yang kita lihat kerusakan bersumber pada pertama tapi juga yang lebih mentality kemiskinan lapor our responsibility to serve of the nation, serve mission for this world. Saya usulkan agar khutbah dari Dr. David ini itu di viral agar supaya terutama kaum intelektual ini, terutama juga kaum bisnis itu paham benar. Tapi yang terpenting ini juga harus dipahami oleh policy makers, oleh governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena kerusakan-kerusakan lingkungan itu juga bersumber pada tidak dijalankannya undang-undang lingkungan hidup secara konsekuen. Lalu yang terakhir, kerusakan-kerusakan lingkungan itu dapatnya di Pasar Tomohon, Pak David. Di sana banyak ular-ular, banyak monyet-monyet yang itu memang orang Minahasa ini ada hal-hal yang juga sangat ekstrim dalam sikapnya dan mentalitinya terhadap alam. Terima kasih. Thank you very much Ibu Rektor ya. Terima kasih Prof atas masukannya. Baik, masih ada yang lain? Satu lagi. Ada lagi? Ada? Pak Pendeta, halo. Ya. Terima kasih kesempatan Pak Pendeta. Penatua Paransi. Ya, silakan ya. Pak Penatua Ignatius Paransi. Ya, terima kasih. Negara maju, kami melihat pengerusakan lingkungan itu akibat polutan, akibat industri.
Tetapi di negara-negara berkembang, pengerusakan lingkungan itu memang masyarakat terpaksa merusak lingkungan karena terjadi kemiskinan struktural. Ya, seperti misalnya mereka menebang pohon untuk dipakai untuk misalnya kayu api misalnya. Jadi bagaimana pengerusakan lingkungan di negara-negara lebih complicated ya, di negara-negara masyarakat terpaksa merusak lingkungan ya, bukan karena situasi masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat terpaksa merusak lingkungan mungkin karena situasi ekonomi masyarakat. Demikian dan terima kasih. Bagaimana solusi Pak Pendeta? Terima kasih. Salam. Memang kalau kita bandingkan dengan tahun 80-an, waktu saya juga di Pusat Pembinaan Warga Gereja di Kaaten, Tomohon, mulai aktif dengan kegiatan yang disponsori atau dipelopori oleh pendeta-pendeta seperti Pendeta Korwowor, Pendeta Nikogara, yang mulai membangkitkan kesadaran lingkungan hidup. Memang mulai dengan juga melakukan studi-studi, tapi padahal di balik studi-studi itu adalah gerakan yang disebut civil society. Jadi gerakan civil society yang mau membangun kesadaran atau membantu mendukung gereja untuk membangun kesadaran umat, kesadaran jemaat. Nah, dan di tahun 80-an itu saya ingat sekali ada banyak di Manado ini dan di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Sulawesi, dan bertemu kami juga secara nasional lewat WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yaitu LSM yang peduli dengan persoalan lingkungan. Dan itu antara lain didorong oleh kelahiran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan sekarang, kekuatan civil society ini hilang. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Penatua tadi mengenai rakyat yang perlu dan butuh dan masuk dan mulai merompak hutan dan seterusnya itu karena alasan-alasan ekonomi, itu juga tidak bisa didampingi dan tidak bisa dicarikan solusi karena hilangnya kekuatan civil society yang mau mendampingi dan memberi diri untuk pendampingan-pendampingan seperti itu. Karena kalau kita berbicara pada skala global, tidak mungkin satu Tamako bisa mengakibatkan kehancuran hutan beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar. Di balik itu pasti ada kekuatan traktor-traktor dan alat-alat besar, yang di baliknya ada kekuatan-kekuatan multinasional. Itu persoalan pada level nasional, sementara pada level lokal persoalan kemiskinan masyarakat ini harus menjadi bagian dari kepentingan seluruh masyarakat termasuk gereja. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah, kalau tidak ada kekuatan-kekuatan civil society seperti itu sekarang ini, apakah gereja menjadi kekuatan civil society yang juga mendampingi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti yang disebutkan tadi? Ini tantangan, ini solusi kalau dia dikerjakan bersama-sama. Tapi kalau dia tidak dikerjakan bersama-sama, dia tidak pernah akan berubah menjadi satu solusi. Sekira begitu Pak Penatua. Terima kasih Pak. Ya, sudah. Ya. Sudah. Itu masukan ya. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita ini. Semoga apa yang kita dengarkan dari pembacaan ini akan menjadi berkat bagi kita dan akan juga mengingatkan kita akan tugas panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang terus-menerus masih mengalami krisis ekologis ini. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,